Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI kelas 5. Bagaimana kabar anak-anak? Semangat belajar ya, dan selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran 8, tema Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Subtema 1, Mari Hidup Sederhana. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mencontohkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka berlebihan dan tidak pula gigir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Menurut ayat di atas, sederhana itu berada di antara boros dan gigir. Gigir artinya terlalu hemat atau sering disebut pelit. Sedangkan boros artinya terlalu berlebihan. Misalnya, dalam wudhu disunahkan membasuh 3 kali atau 3 kali basuhan. Boleh saja kita membasuh sebanyak 4 kali, tapi itu boros air dan juga boros energi. Atau malah kita bersifat gigir dengan hanya melakukan 1 kali basuhan. Maka wudhu kita belum baik. Kita hanya mendapatkan rukunnya saja dan tidak mendapatkan sunnah dari wudhu. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan paling baik dalam menerapkan hidup sederhana. Hal ini ditunjukkan dari kisah beliau semasa hidup. Yang pertama, ketika menikahi istri beliau Siti Khadijah, Nabi Muhammad memberikan mahar 20 ekor unta dan juga perhiasan. Dan jika dirupiahkan, senilai 1 miliar rupiah. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika hari raya Idul Adha berkurban kurang lebih 100 ekor unta. Dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Berarti Nabi Muhammad kaya ya. Nah, namun beliau hidupnya sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, seringkali beliau mengikat perutnya dengan kain dan juga menahannya dengan batu. Hal itu beliau lakukan agar beliau tidak merasa lapar. Jadi beliau itu sering menahan rasa lapar. Yang kedua, beliau tidur beralaskan daun pohon kurma. Sehingga ketika bangun tidur, mukanya membekas daun kurma. Nah, dalam Islam, kita dianjurkan untuk hidup sederhana. Mau kita menjadi orang kaya, kita tidak boleh berlebihan. Ketika kita menjadi orang yang kekurangan, kita juga tidak boleh gigir. Mau hidup kita serba berkecukupan atau kekurangan, kita harus senantiasa menerapkan hidup sederhana dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh gigir, juga tidak boleh boros. Nah, keuntungan apa yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan hidup sederhana? Yang pertama,
Jika kita hidup sederhana, artinya kita melaksanakan perintah agama dan juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, menerapkan hidup sederhana artinya kita mampu melawan godaan setan. Setan itu selalu memerintahkan kita atau selalu membujuk kita untuk hidup boros, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jika kita bisa menerapkan hidup sederhana, artinya kita mampu melawan godaan setan yang membujuk kita untuk hidup boros. Nah, yang ketiga, orang yang hidup sederhana memiliki sikap rendah hati sehingga disukai oleh orang banyak. Yang keempat, orang yang hidup sederhana hatinya senantiasa tenang dan terbebas dari pikiran resah dan gelisah. Lain dengan orang yang hidupnya boros, senantiasa merasa kurang. Sebaliknya orang yang hidupnya kikir, senantiasa ketakutan jika hartanya hilang. Nah, atau jika hartanya habis atau takut kehilangan hartanya. Nah, yang kelima, orang yang hidupnya sederhana tidak akan mengambil harta orang lain karena ia selalu merasa cukup. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kita mampu meneladani sikap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk hidup sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.